Baik, jika pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas contoh A sampai F, maka pada video pembelajaran ini kita akan membahas contoh G dan H. Dan dilanjutkan dengan video pembelajaran sistem koordinatnya nanti. Oke, kita coba untuk mengerjakan yang G. Soal yang G tadi adalah 2 nilai mutlak X ditambah nilai mutlak X min 1 kurang dari sama dengan 2. Nah, untuk mengerjakan ini, berarti ini tidak sama dengan mengerjakan pada saat kita mencari yang ini ya. Oke, karena dua-duanya di sini ada nilai mutlaknya. Nah, bisa menggunakan cara mengkuadratkan masing-masing ruas atau bisa dengan cara mencari definisinya. Nah, kita ingat definisi nilai mutlak X itu adalah dia akan bernilai X jika X-nya lebih besar dari sama dengan 0, dan dia akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, berarti di sini kita definisi dulu. Dari definisi nilai mutlak kita peroleh nilai mutlak X itu akan bernilai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0, dan nilai mutlak X akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Kemudian nilai mutlak X min 1 itu berarti dia akan bernilai X min 1 jika X min 1 lebih besar sama dengan 0. Tinggal mengganti X-nya di sini dan X min 1. Berarti di sini menjadi X min 1 dan di sini menjadi X min 1. Tapi ingat X min 1 lebih besar dari 0 ini kan belum selesai ya. Belum sederhana. Berarti kita mau mencari nilai X-nya dulu. Dengan cara min 1-nya dihilangkan. Ya. Kalau min 1-nya dihilangkan berarti di sini sama saja dan mengatakan X lebih besar sama dengan 1 ya. Masing-masing ruas kan ditambah 1. 0 tambah 1, 1. Nah, dengan demikian berarti yang di sininya itu cukup kalian tulis X lebih besar sama dengan 1 saja. Tidak perlu caranya tadi kalian cantumkan. X lebih besar sama dengan 1. Baru dia akan bernilai negatif, X-nya kita ganti dengan X min 1. Ingat X min 1 ini terdiri dari dua suku, yaitu X dan min 1. Oleh karena itu, di sini kita pakai tanda kurung. Untuk X min 1 kurang dari 0. Ini sama, ini kan berarti X kurang dari 1. Berarti di sini sama, kalian hanya cukup menulis X kurang dari 1 saja. Nah, dari definisi ini, berarti kita lihat ternyata ada dua nilai batas ya. Jadi kalau kita gambarkan dengan menggunakan garis bilangan di sini, akan ada dua batas yaitu 0 dan 1. Di sini punyanya X kurang dari 0. Di sini punyanya 0 kurang dari X kurang dari 1. Dan di sini punyanya X lebih besar sama dengan 1. Jadi kalau di sini 1 dengan 3 berarti di sini 1 dengan 3 gitu ya. Nah, kita lihat untuk X kurang dari 0. Berarti X kurang dari 0 berarti nilai mutlak X-nya itu akan sama dengan negatif X. Kalau X kurang dari 0, X kurang dari 1 kan berarti sama saja dengan X kurang dari 0 ya. X kurang dari 0 ini bagian dari X kurang dari 1. Berarti di sini untuk nilai mutlak X min 1-nya itu sama dengan negatif X min 1. Nah, sekarang kita lihat yang untuk di antara 0 dengan 1. Kalau di antara 0 dan 1 berarti X-nya lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0 berarti nilai mutlak X-nya bernilai X. Dan X kurang dari 1 berarti masih menggunakan yang ini. Berarti nilai mutlak X min 1-nya bernilai negatif X min 1.
Untuk X lebih besar dari sama dengan 1. Berarti kalau X lebih besar dari 1 sama dengan 1, otomatis dia lebih besar dari 0 kan? Berarti nilai mutlak X-nya sama dengan X. X lebih besar dari 1 berarti maka ini ya. Berarti nilai mutlak X min 1 sama dengan X min 1. Oke. Nah, baru di sini kita mencari beberapa kemungkinan. Berarti pada saat ini penyelesaiannya berapa, pada saat ini penyelesaiannya berapa, atau pada saat ini penyelesaiannya berapa. Kita cari kemungkinan yang pertama yaitu pada saat X kurang dari 0. Nah, pada saat X kurang dari 0, maka persamaan ini itu akan berubah menjadi 2 dikali nilai mutlak X pada saat X kurang dari 0 itu kan sama dengan negatif X ya tadi ya. Berarti kita buat di sini negatif X. Ditambah nilai mutlak X min 1 akan menjadi ini ya. Negatif X min 1 kurang dari sama dengan 2. Berarti 2 kali negatif X min 2 min kali X min, ini min 2X ya. Min X, min kali min 1 positif 1 kurang dari sama dengan 2. Oh berarti di sini min 3X plus 1 kurang dari sama dengan 2. Sampai sini masing-masing ruas kita kurangkan 1 untuk menghilangkan ini. Berarti di sini min 3X kurang dari sama dengan 1. Kita kalikan dengan min sepertiga, berarti di sini menjadi X lebih besar sama dengan min 1/3. Nah, kalau X lebih besar dari sama dengan min 1/3, kalau kita gambarkan di sini, berarti dia mempunyai batas bawah, yaitu min 1/3. Dan min 1/3 dia termasuk penyelesaian, tetapi dia tidak mempunyai batas atas. Berarti arahnya ke sana ya. Gambarnya seperti ini. Nah, itu daerah yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua yaitu diantara 0, ini nggak pakai sama dengannya. Berarti kita ingat pada saat 0 kurang dari X kurang dari 1, berarti daerahnya di sini, berarti nilai mutlak X-nya sama dengan X, nilai mutlak X min 1-nya sama dengan negatif X min 1. Berarti ini menjadi, tinggal kita ganti ya, 2 kali X ditambah negatif X min 1 kurang dari sama dengan 2. Ingat karena di sini negatif berarti kita pakai tanda kurung. Berarti 2X min kali X min kali min 1 positif 1 kurang dari sama dengan 2. Berarti di sini X plus 1 kurang dari sama dengan 2, berarti X-nya kurang dari sama dengan 2 kurang 1, yaitu 1. Nah, di sini justru dia mempunyai X, kalau X kurang dari 1 berarti dia mempunyai batas atas, yaitu 1. Dan 1 termasuk batas himpunan penyelesaian. Nah, berarti karena dia mempunyai batas atas tetapi dia tidak mempunyai batas bawah, berarti daerahnya gini. Ya. Baru yang ketiga, di sini aja ya. Yaitu saat X lebih besar sama dengan 1. Pada saat X lebih besar dari sama dengan 1, berarti kita lihat di sini. Gini ya. Nilai mutlak X sama dengan X, nilai mutlak X min 1 sama dengan X min 1. Berarti ini menjadi 2 kali X ditambah X min 1 kurang dari sama dengan 2. Berarti di sini menjadi 3X min 1 kurang dari sama dengan 2. Berarti ini menjadi 3X. Di sini kita tambah 1, tambah 1, berarti kurang dari sama dengan 3. Berarti X-nya kurang dari sama dengan 1. Nah, ini sama. Dia sama dengan ini ya, mempunyai batas atasnya yaitu 1, tetapi dia tidak terbatas ke bawah. Berarti gambarnya ini.
Nah, karena tadi kata hubungnya adalah atau, berarti kita gabungkan. Kita gabungkan ya. Oh, Ibu keliru. Sorry. Ingat di sini, ntar kita ke kedua dulu ya. Ini kita peroleh X-nya kurang dari sama dengan 1 ya. Kurang dari sama dengan 1. Tetapi ingat di sini X-nya itu berada di antara 0 dan 1. Berarti penyelesaiannya bukan seperti ini grafiknya. Berarti grafiknya ini Ibu hapus dulu. Itu adalah kita gambarkan. Yang kita ambil adalah yang ini. 0 dengan 1, tapi satunya di sini kan tidak pakai tanda itu ya. Berarti gabungan ini dengan ini di sini tidak pakai ya. Tidak pakai ya. Tidak pakai sama dengan, dan di sini pakai sama dengan. Berarti gini. Nah, sedangkan yang ini irisan ya, bukan gabungannya. Nah, di sini irisan antara ini dan ini. Berarti untuk yang ketiga ini adalah irisan dari ini dan ini itu adalah 1 itu sendiri. Berarti kalau di sini 0, 1 gini, kalau di sini 1 saja. Kalau di sini tadi adalah min sepertiga 0 ya. Ya kan? Diiris dengan ini. Berarti di sini 0. Nah, baru karena di sini tadi kan kita ingat kalau definisi nilai mutlak X itu kan artinya nilai mutlak X akan bernilai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Atau, nah berarti karena kata hubungnya adalah atau, berarti kita gabungkan. Kita gabungkan yang tadi yaitu min sepertiga 0 seperti ini. Dengan yang kedua yaitu 0,1 ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, 1. Nah, karena HP-nya adalah gabungan atau, berarti kita gabungkan himpunan pertama sekaligus himpunan kedua sekaligus himpunan ketiga. Berarti di sini min sepertiga sampai di sini 1, di sini satunya ada, berarti 1 termasuk. Berarti di sini kurung siku. Nah, berarti gini ya. Nah, dengan demikian kalau secara selang berarti HP-nya adalah selang tertutup min sepertiga 1. Secara himpunan notasi himpunan berarti himpunan X di mana X kurang lebih besar dari min 1/3 dan X kurang dari sama dengan 1. Selesai. Ini untuk soal yang G. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal yang H. Soal yang H bunyinya adalah nilai mutlak 3X plus 1 kurang dari nilai mutlak 2X min 12. Nah, untuk menyelesaikan yang H ini, kita bisa menggunakan sifat nilai mutlak yang ini. Yang dikatakan nilai mutlak X kurang dari Y itu sama saja dengan mengatakan nilai X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Berarti kalau kita gunakan di sini, untuk menyelesaikan yang H, yaitu nilai mutlak 3X plus 1 kurang dari 2X min 12. Sesuai dengan teorema tadi mengatakan jika X kurang dari Y, ini berarti sama halnya dengan mengatakan, ini kurang nilai mutlaknya, X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Ini berdasarkan sifat yang tadi ya, sifat yang nilai mutlak X. Apa tadi?
itu sama dengan akar X kuadrat. Nah, berarti ini sama saja dan mengatakan 3x plus 1 kita kuadratkan kurang dari 2x min 12 kita kuadratkan. Nah, ingat kalau misalnya A plus B dikuadratkan, itu kan sama aja dengan A dikuadratkan, berarti A kuadrat ditambah 2 kita kalikan dengan A dikali dengan B, berarti 2AB, baru ditambah B dikuadratkan. Nah, berarti 3x plus 1 kuadrat, 3x dikuadratkan itu adalah 9x kuadrat, 2 kali 3x 6x kali 1 6x, baru 1 kita kuadratkan 1, kurang dari 2x kita kuadratkan 4x kuadrat, 2 kali 2x 4x dikali min 12 adalah min 48x. Min 12 dipangkatkan 2 adalah positif 144. Nah, ini ekuivalennya. Nah, berarti ini ekuivalen dan mengatakan ini kita kurangkan 4x kuadrat, sini kurangkan 4x kuadrat. Berarti 9x kuadrat kurang 4x kuadrat ditambah 6x plus 48x plus 1 dikurang 144. Nah, otomatis karena di sini sudah kita kurangkan semua berarti 0. Berarti ini ekuivalen dan mengatakan 5x kuadrat plus 54x min 143 kurang dari 0. Nah, sampai sini berarti kita faktorkan. Kita faktorkan ya, Ibu faktorkan dengan cara ini aja. Karena di sini 5x kuadrat berarti 5x, 5x, 5. Kalau di sini 7x kuadrat, 7x, 7x, 7. Nah, bilangan berapa dikali berapa hasilnya adalah 5 kali min 143. Yaitu min 3 kali ini 15, 715 ya. Min 715. Dan titik-titik bilangan berapa ditambah berapa hasilnya 54. Karena dikali negatif berarti negatif kali positif atau positif kali negatif. Karena dikali hasilnya, dijumlah hasilnya positif, berarti bilangan yang positif lebih besar daripada negatif. Nah, kita ingat bilangan yang dikalikan hasilnya min 715 dan jumlah hasilnya 54 itu adalah 65 dan 11. Kita coba 65 kali 11 kan bisa hasilnya 715. Nah, dan selisihnya itu adalah 54. Nah, kita ingat tadi yang positif yang paling besar. Berarti antara 65 dan 11 yang paling besar adalah 65. Berarti 65 yang positif, negatif 11. 65, negatif 11. Kita masukkan sini. Positif 65, negatif 11 ya. Ya, berarti di sini menjadi, ini masih bisa kita faktorkannya. 5x plus 13 dikali 5x min 11 per 5 kurang dari 0. 5 bagi 5 habis, berarti pemfaktorannya adalah x plus 13, 5x min 11. Nah, sekarang kita akan mencari pembuat nolnya. Ini kan yang dicari di daerah mana dia bernilai negatif. Tetapi kita kan belum tahu yang berdaerah negatif di mana. Berarti kita cari pembuat nolnya dulu ya. Berarti pembuat nolnya atau netralnya yaitu yang pertama tadi adalah x plus 13 sama dengan 0 ya. Ya kan? Ya. Berarti x-nya sama dengan min 13 atau 5x min 11 sama dengan 0. Berarti 5x sama dengan 11, x-nya sama dengan 11 per 5. Nah, dari sini kita buat batas-batasnya min 13, 11 per 5, kita uji 3 titik. Di sebelah min 13 misalnya kita ambil min 15 ya. Kita masukkan ke tidak yang terakhir yang ada nolnya, memuat nolnya. Boleh ini, boleh ini. Oke, kalau mau ini juga nggak apa-apa, lebih mudah kan. Berarti min 15 ditambah 13 dikali
5 kali min 15 dikurang 11. Ini min 2, di sini negatif juga ya pasti ya. Iya. Negatif kali negatif berarti di sini positif. Ya kan? Berarti di sini tadi apa? Kita masukkan saja supaya min 15 tambah 13 dikali 5 kali min 15 tambah 13. Dikurang 11. Ini kan hasilnya negatif. Ini hasilnya negatif. Negatif kali negatif positif. Antara min 13 dengan 11 per 5. Kita ambil aja 0 ya. Berarti 0 tambah 13 kali 5 kali 0 dikurang 11. Berarti ini hasilnya positif, yang ini hasilnya negatif. Oh, berarti di sini negatif. X dia 11 per 5, berarti kita ambil aja 3 ya. 3 berarti min 3 tambah 13 dikali 5 kali 3 dikurang 11. Berarti 3 tambah 13 positif, ini positif, berarti hasilnya positif. Dan yang diminta adalah kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti negatif. Ya, karena di sini tidak pakai tanda sama dengan, berarti daerah penyelesaiannya di sini. Dan kurungnya adalah kurung biasa. Karena yang diminta negatif. Nah, dengan demikian berarti HP-nya, himpunan penyelesaiannya, secara dengan notasi selang berarti min 13,11 per 5. Bilangan di antara min 13 dengan 11 per 5. Atau secara notasi himpunan berarti himpunan X di mana min 13 kurang dari X kurang dari 11 per 5. Selesai. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang sistem koordinat ya. Oke, untuk sistem koordinat akan Ibu jelaskan di video selanjutnya. Ibu akhiri, terima kasih.